kedua menghadapkannya ke arah kiblat dalam keadaan berbaring pada sisi badan yang kanan. Yang ketiga membacakan surat Yasin. Tata cara memandikan jenazah: yang pertama boleh niat atau tanpa niat. Yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Yang ketiga dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Siraman pertama dengan menggunakan sabun dan daun bidara. Kemudian siraman kedua menggunakan air bersih, dan yang ketiga disiram dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Yang keempat, letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan tutup auratnya. Yang kelima, gunakan kain basahan untuk menutup auratnya. Yang keenam, berdoalah dan bacalah basmalah sebelum memandikan. Yang ketujuh, basuhlah anggota tubuh terlebih dahulu, baru bagian tubuh sebelah kanan lalu sebelah kiri. Yang kedelapan, urutlah dan tekanlah perutnya agar kotorannya keluar, kemudian dibersihkan. Yang kesembilan, basuhlah seluruh tubuh jenazah tersebut dengan air suci dan mensucikan. Tata cara mengkafani jenazah: yang pertama, kainnya berwarna putih. Sabda Rasulullah SAW, "Albisu min thiyabikumul bayad, fa innaha khairu thiyabikum fakaffinu fiha mautakum." Hadis riwayat Tirmizi. Yang artinya, pakailah kamu sekalian dengan kainmu yang putih, karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian adalah yang putih, dan kafanilah jenazah dengan kain putih itu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis yang menutupi seluruh tubuh jenazah, tetapi disunatkan untuk laki-laki 3 lapis dengan rincian 2 helai kain untuk baju dan sarung dan 1 helai untuk membungkus seluruh tubuh. Bagi perempuan menggunakan 5 helai yang dipergunakan untuk baju, tutup kepala, kerudung atau cadar, dan 2 helai untuk membungkus seluruh tubuh. Yang kelima, apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umroh, maka tidak boleh diberi harum-haruman, dan jangan pula diberi tutup kepala. Yang keenam, kain kafan hendaknya bersih, baik sifat maupun bahannya, dan tidak boleh berlebih-lebihan, artinya kain yang harganya mahal. Syarat sholat jenazah: yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, menutup aurat, bersih badan, pakaian, dan tempat, serta menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah sudah dalam keadaan dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolati, kecuali sholat gaib atau sholat jenazah di atas kuburan. Rukun sholat jenazah: yang pertama adalah niat, yang kedua berdiri jika mampu, yang ketiga membaca surat Al-Fatihah sesudah takbir pertama, yang keempat membaca sholawat Nabi sesudah takbir kedua, yang kelima mendoakan jenazah setelah takbir ketiga, yang keenam mendoakan yang ditinggalkan setelah takbir keempat, yang ketujuh salam. Membawa jenazah dan menguburkannya. Dianjurkan memikul jenazah dari 4 sisi di atas pundak. Disunahkan membawa jenazah dengan segera, namun tidak terburu-buru. Orang yang mengiringi jenazah dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Lubang tanah untuk mengubur jenazah dikenal ada 2 macam, yakni lahat dan syak. Lahat adalah liang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang yang berbentuk lorong sepanjang kuburan di sisi arah kiblat.
Sedangkan syak adalah lubang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang berbentuk parit memanjang di tengah kubur. Lahat lebih utama daripada syak. Disunahkan memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah posisi kaki jenazah dalam kuburan. Lakukan secara perlahan. Disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala milati Rasulillah. Jika hal itu tidak memungkinkan, dibolehkan memasukkan dari arah kiblat. Tausiah bisa disampaikan pada saat jenazah dimasukkan ke liang lahat atau setelah dikuburkan. Disunahkan meletakkan jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kanan, di atas lambung kanan jenazah dan menghadapkannya ke kiblat. Kemudian lahat tersebut ditutup dengan papan. Setelah jenazah diletakkan, maka setiap muslim yang hadir disunahkan untuk menggenggam tanah dengan 3 genggaman dan ditaburkan ke dalam kuburan. Kemudian liang kubur ditutup dengan tanah. Disunahkan untuk meninggikan kuburan kira-kira sejengkal agar diketahui bahwa itu adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan. Kemudian letakkan batu di atas kuburan tepat di atas kepala mayat. Tujuannya agar dikenal. Disunahkan pula menjadikan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya itu seperti punuk unta, karena seperti itulah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya setiap kaum muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan.